Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang ke-11 bersama dengan kelas 12 MIA dengan saya Ibu Anastasia Endah. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagaimana dengan kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Ya, baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang radiasi elektromagnetik. Ya, radiasi elektromagnetik ini masuk pada KD 3.6, yaitu menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Radiasi elektromagnetik ini biasa disebut juga dengan gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang elektromagnetik. Nah, itu adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat atau medium, ya. Jadi gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Baik. Nah, berikutnya kita bahas konsep gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama, pembentukan gelombang elektromagnetik. Ya. Gelombang elektromagnetik itu hanya dapat dibangkitkan oleh muatan-muatan listrik yang selalu dipercepat. Nah, bagaimana dengan muatan listrik yang diam ataupun muatan listrik yang dengan kecepatan tetap atau konstan? Nah, ini ya. Sedang muatan listrik yang diam itu hanya menghasilkan medan listrik. Dan muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap itu menimbulkan medan listrik dan medan magnetik. Jadi keduanya ini tidak bisa menimbulkan muatan listrik, ya, gitu ya, jelas ya. Selanjutnya antena dipol listrik, ya. Nah, alat ini berfungsi sebagai pengirim sinyal atau transmitter. Nah, sedangkan antena itu sendiri adalah sebatang logam yang berfungsi menerima getaran listrik dari transmitter dan memancarkannya sebagai gelombang radio. Nah, ini gambarnya, ya, ada ini antena monopol. Mono itu satu, ini logamnya cuma satu, ya. Kemudian antena dipol, ini dua, logamnya ini dengan ini terpisah, ya, dihubungkan dengan kabel di sini. Nah, secara konkret yang sering kita lihat sehari-hari itu antenanya berbentuk seperti ini. Ya. Ini logam ini, nah ini logam yang di sini. Kemudian yang di sisi sini adalah yang ini. Kemudian ini yang dihubungkan ini, ya, sambungannya ini ada di sini, ya, di sini. Nah, seperti itu. Yang kemudian yang selanjutnya hipotesis Maxwell. Nah, hipotesis yang pertama itu arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut. Hipotesis ini dikenal dengan hukum Ampere, ya. Kemudian hipotesis yang kedua, konduktor yang bergerak memotong medan magnetik akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor tersebut. Nah, yang ketiga, perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan kawat akan menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat tersebut. Nah, ini disebut dengan hukum Faraday, ya. Nah, gitu. Yang keempat, perubahan fluks listrik akan menimbulkan medan magnetik. Ini dikenal dengan hukum Maxwell, ya. Itu. Selanjutnya, pembuktian hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Nah, ini ya. Berdasarkan hipotesis Maxwell tentang keberadaan gelombang elektromagnetik, nah seperti gambar di bawah, ini gambarnya, ya. Dan percobaan Hertz yang mendukungnya menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik
dan medan magnet yang merambat. Nah, medan listrik ini digambarkan gelombangnya yang merah, yang biru ini medan magnet. Medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus. Nah, sedangkan medan listrik dan medan magnet ini keduanya itu tegak lurus terhadap arah rambatan. Nah, ini ya. Nah, ini keterangannya di sini ya. Getaran medan listrik dan medan magnetik itu saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Karena arah getaran tegak lurus dengan arah perambatan, sehingga gelombang elektromagnetik itu termasuk dalam gelombang transversal, ya. Gelombang transversal. Baik, selanjutnya spektrum gelombang elektromagnetik, ya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang itu terdiri atas berbagai jenis gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, ini ada tabelnya ya, tabel spektrum dari beberapa gelombang. Nah, dimulai dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar inframerah, gelombang radio. Di antara sinar UV dan sinar inframerah ini ada yang namanya cahaya tampak. Ya, cahaya tampak ini panjang gelombangnya berkisar ini. Nah, ini kan ada merah. Nah, ini seperti pelangi ya, Meiji Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nilai itu antara biru dan ungu, ini ungu ya. Oke, ini panjang gelombangnya. Semakin ke kanan itu panjang gelombangnya semakin besar. Tetapi panjang gelombang besar itu mempunyai energi yang kecil. Sehingga untuk energi itu semakin ke kiri, itu energinya semakin bertambah besar. Gitu ya. Selanjutnya. Oke, semua gelombang elektromagnetik itu merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat gelombang yang sama, yaitu sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini nilainya tetap ya, tidak berubah. Nah, kemudian persamaannya V sama dengan lambda kali F. Nah, ini keterangannya di bawahnya ya. V itu cepat rambat ya. Lambda itu panjang gelombang. Nah, ini cepat rambat itu V. F itu frekuensi ya. Kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi secara bersamaan. Yang kedua, gelombang elektromagnetik itu dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik ya. Medan listrik dan medan magnetik itu tidak memerlukan medium ya dalam perambatannya. Kemudian gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang transversal. Nah, tadi sudah ya di depan. Kenapa? Karena getaran medan listrik itu tegak lurus terhadap medan magnetik dan keduanya tegak lurus dengan arah perambatannya. Itu ya. Yang keempat, cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa itu merupakan tetapan umum yang nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini di sebelumnya tadi juga ada ya. Oke, yang kelima, gelombang elektromagnetik mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, itu ya, itu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan oleh medan listrik maupun medan magnetik. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu tidak memiliki muatan listrik. Nah, maka dia tidak bisa disimpangkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, ini ya. Ketujuh, gelombang elektromagnetik disebut sebagai foton. Foton itu adalah paket energi. Karena
gelombang elektromagnetik itu tidak bermassa dan tidak bermuatan, tetapi dia memiliki energi. Nah, itu ya. Berikutnya kita lanjut pada penerapan gelombang elektromagnetik ya, penerapannya. Nah, yang pertama itu digunakan sebagai gelombang radio ya. Gelombang radio itu dikelompokkan menurut frekuensi atau panjang gelombangnya. Nah, sehingga gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Nah, itu ya. Gelombang radio ini sendiri dipancarkan oleh antena dan diterima oleh antena juga. Jadi kalau kalian amati stasiun radio itu dia mempunyai pemancar ya, mempunyai antena yang dia memancarkan siaran radio kemudian diterima oleh antena yang ada di pesawat radio kita. Baru kita bisa mendengarkan siaran yang disiarkan melalui pemancar tadi. Ya, itu. Nah, ini ada tabel beberapa frekuensi, kemudian panjang gelombang, nama band, singkatannya. Nah, ini ya, dari 3 sampai 30 Hz, frekuensinya itu panjang gelombangnya 10⁻⁴ sampai 10⁻⁵ kilometer ya. Nah, ini nama bandnya adalah extremely low frequency ELF. Nah, ya, ini ya 30 sampai 300, nah itu panjang gelombangnya semakin kecil, jadi semakin besar frekuensinya, panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, ini tadi SLF, super low frequency. Nah, yang 300 sampai 3000 Hz itu panjang gelombangnya 100 sampai 10⁻³ itu 1000 ya kilometer, itu masuk dalam ultra low frequency. Nah, sedangkan 3 sampai 30 kHz, nah 3 kHz ya, jangan keliru dengan yang pertama. Itu panjang gelombangnya 10 sampai 100 km itu very low frequency VLF. Nah, 30 sampai 300 kHz, nah ini berarti panjang gelombangnya makin kecil lagi. 1 sampai 10 km itu low frequency. Nah, 300 kHz sampai 3 MHz. Mega itu 10⁻⁶ ya. Panjang gelombangnya 100 meter sampai 1 km itu medium frekuensi ya, MF. Nah, yang kuning ini, ini biasanya yang sering digunakan VHF, UHF ya. Nah, HF ini juga ya, VHF. Nanti ada VHF dan UHF ya. Nah, kemudian yang di sini 3 sampai 30 GHz. Nah, itu panjang gelombangnya semakin kecil ya, 1 sampai 10 cm itu super high frequency. Nah, berikutnya ini ada extremely high frequency dan tremendously high frequency ya. Tuh, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, berikutnya perbandingan antara gelombang medium dengan gelombang VHF dan UHF. Nah, ini VHF dan UHF yang tadi ya, gelombang medium, VHF dan UHF. Apa bedanya? Kita jelaskan gelombang medium dulu. Gelombang medium itu adalah gelombang radio dengan frekuensi, nah ini tadi yang di depan tadi ya, sekitar 1 MHz. Gelombang ini mudah dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi, ya, lapisan ionosfer lebih tepatnya, sehingga tempat-tempat yang jauh dari pemancar dapat dijangkau. Kenapa? Karena gelombang ini dipantulkan, diterima oleh pemancar, dipantulkan lagi oleh atmosfer, diterima pemancar memantulkan dan seterusnya sehingga menjangkau daerah yang lebih luas. Nah, informasi bunyi yang dibawa oleh gelombang medium itu dalam bentuk perubahan amplitudo atau modulasi amplitudo. Nah, ini gelombangnya AM, amplitude modulation ya, gitu ya. Nah, selanjutnya gelombang VHF dan UHF. Gelombang ini tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi, tetapi dia bisa menembus lapisan itu sehingga luas daerah jangkauannya lebih sempit. Nah, nanti apa kelebihan
dan kekurangannya ya masing-masing gelombang medium dan gelombang ini. Nah, gelombang ini sering digunakan sebagai alat komunikasi dengan satelit. Nah, dengan satelit ya. Nah, ini digunakan pada pesawat TV dan radio FM. Radio FM itu menggunakan gelombang ini sebagai pembawa informasi. Kenapa? Nah, di sini kualitas siarannya lebih bagus karena pada gelombang ini FM ini dia tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan misalnya petir atau hujan. Jadi suaranya jernih. Cuma dia tidak bisa menjangkau daerah yang lebih luas, lebih jauh ya. Tuh. Kalau AM tadi dia menjangkau daerah yang lebih jauh, lebih luas, tapi dia sering mendapat gangguan. Kalau hujan atau petir itu pasti suaranya usek gitu ya. Nah, itu bedanya. Nah, ini. Nah, modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi AM dan FM. Gelombang AM. Sudah Ibu jelaskan banyak lebar dulu ya. Oke, berarti kita tinggal lanjut aja. Gelombang AM adalah gelombang radio yang dihasilkan dari amplitudo getaran-getaran pembawa dan getaran listrik. Nah, ini mempunyai amplitudo yang berubah-ubah sesuai dengan amplitudo getaran listrik, tetapi frekuensinya tetap. Nah, ini pada gelombang modulasi amplitudo itu amplitudonya berubah tapi frekuensinya tetap. Nanti kebalikan dengan modulasi frekuensi ini ya. Oke, kita lanjut. Gelombang AM digunakan, nah ini saya Ibu jelaskan tadi ya. Nggak perlu Ibu jelaskan lagi ya. Nah, gelombang FM adalah gelombang radio yang dihasilkan dari frekuensi getaran pembawa dan getaran listrik. Nah, ini frekuensinya menggunakan gelombang VHF. Nah, keunggulannya bebas dari interferensi gelombang listrik. Suaranya dihasilkan lebih bagus. Seperti tadi tidak terpengaruh oleh gangguan petir ataupun hujan ya. Nah, kemudian yang berikutnya gelombang mikro. Gelombang mikro itu apa? Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jadi kalau frekuensi paling tinggi itu panjang gelombangnya paling kecil ya. Sehingga gelombang ini diserap oleh benda sehingga muncul efek pemanasan pada benda. Nah, gelombang mikro ini biasa digunakan untuk microwave. Nah, microwave itu sendiri kalau dalam bahasa Indonesia ya gelombang mikro. Nah, jadi nggak usah bingung. Nah, gelombang ini juga dimanfaatkan pada pesawat radar ya. Pesawat radar itu menggunakan gelombang mikro ya. Berikutnya sinar inframerah. Ini baru yang kedua ya. Yang pertama tadi apa tadi? Gelombang radio ya. Sinar inframerah dihasilkan dari getaran atom-atom dalam suatu molekul yang akan memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi dalam daerah inframerah. Nah, digunakan untuk remote control. Nah, bisa juga untuk mendeteksi masalah sirkulasi darah. Nah, bisa untuk mendeteksi masalah radang sendi dan bisa mendeteksi kalau ada penyakit kanker. Nah, gitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya cahaya tampak. Nah, namanya cahaya tampak itu berarti bisa dideteksi ya. Bisa dideteksi. Nah, adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Nah, cahaya tampak digunakan untuk cahaya, nah, ini sinar laser ya, dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan bidang kedokteran. Selanjutnya sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu dapat memandarkan barium platina sianida dan menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida. Nah, ini kalau mau lebih jelas nanti di pelajaran kimia pasti jelas ya. Nah, sinar ultraviolet dari matahari juga menghasilkan vitamin D yang bagus untuk tulang kita. Tapi itu dalam batas-batas tertentu ya. Tapi juga bisa sangat berbahaya kalau terlalu berlebih. Ya. Juga sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Nah, ingat itu ya.
Nah, manfaat lain dari sinar UV adalah untuk membunuh bakteri dan virus, sehingga biasa digunakan untuk mensterilkan alat-alat medis dan ruang rumah sakit atau ruang operasi lebih tepatnya. Nah, selanjutnya sinar X, ini nggak asing lagi ya, sinar X. Kita langsung terbayang dengan sinar ronsen. Sinar X biasa digunakan di bidang kedokteran yaitu untuk foto ronsen. Nah, ya. Mungkin sebagian sudah pernah mengalami ya di foto di ronsen ya, juga sudah pernah dulu. Berikutnya sinar gamma. Sinar gamma itu adalah sinar yang mempunyai daya tembus yang sangat besar. Nah, itu sinar gamma itu daya tembusnya paling besar. Ya. Sinar gamma ini juga digunakan untuk mensterilkan peralatan rumah sakit. Nah, bisa juga untuk memeriksa cacar logam. Maksudnya bagaimana? Jadi misal ada pabrik peralatan yang terbuat dari logam, kemudian kita akan tahu logam itu layak atau tidak, itu diperiksa dengan sinar gamma. Jadi kalau misal di dalamnya itu ada cacat bisa terlihat. Yang terakhir, dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan. Jadi selain bermanfaat juga ada dampaknya ya. Nah, yang pertama gelombang radio. Nah, ini dampak dari gelombang radio itu bisa menimbulkan penyakit. Nah, lebih nganunya lagi penyakit leukemia. Nah, menakutkan ya. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri ya. Nah, ini apalagi jika tinggal di dekat sutet. Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, ini biasanya kabel listrik yang tegangan tinggi itu. Nah, kemudian bisa mempengaruhi kinerja saraf jika terlalu lama menggunakan ponsel. Nah, ini yang sering kalian abaikan ya, menggunakan ponsel kemudian sering meletakkan ponsel itu di dekat kepala saat kita tidur ya. Itu sangat berbahaya. Nah, tapi sering kita abaikan. Lebih-lebih kalian ya, nanti kalau ada nganu lebih cepat, nah, padahal itu tidak bagus ya. Nah, kemudian dampak radiasi dari sinar inframerah. Nah, sinar inframerah itu bisa menimbulkan kerusakan pada mata. Nah, ini contohnya tukang las. Makanya tukang las itu kenapa menggunakan kacamata yang sepertinya aneh ya, itu untuk mengantisipasi, untuk menghindari dampak, menghindari kerusakan mata. Nah, itu ya. Nah, kemudian dampak dari cahaya tampak atau laser. Nah, laser ini berpotensi dapat membakar mata atau kulit. Ya. Nah, itu sangat berbahaya ya. Nah, makanya jangan main-main. Kadang-kadang anak-anak itu di pasar-pasar itu ada, di tempat orang menjual mainan anak-anak itu ada ya semacam senter yang titiknya merah itu. Nah, itu sebenarnya cenderung ke arah laser. Itu kalau diarahkan ke mata itu sangat silau. Ya, walaupun mungkin tidak se ekstrim laser ya, tapi itu juga sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya sinar ultraviolet. Nah, dampaknya bagaimana? Kita sudah tahu ya, sinar ultraviolet itu dapat menimbulkan luka bakar pada kulit. Nah, bahkan bisa menimbulkan kanker pada kulit. Nah, pertemuan kita kali ini sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan itu bisa diterima dengan baik sehingga kalian bisa mengerti, paham dengan materi kita kali ini. Tetapi kalau misal masih ada yang belum paham, nanti boleh silahkan bertanya pada saat kita Google Meet ataupun boleh bertanya menggunakan aplikasi WA. Ya, sampai di sini ingat selalu jaga kesehatan. Terima kasih.